Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ini adalah sebuah video yang mungkin selama ini teman-teman tunggu. Untuk beberapa yang sudah menantikan, selamat, video ini dibuat untuk Anda. Nah, video ini adalah tentang bagaimana menggunakan Stable Diffusion di perangkat kita, terutama di laptop ataupun PC. Dan ini tentunya gratis dan teman-teman bisa gunakan ya untuk membuat gambar-gambar sesuai dengan imajinasinya teman-teman. Nah, pertama pastikan bahwa teman-teman sudah memiliki PC atau laptop ya, karena memang ini tidak bisa digunakan di smartphone. Oke, dan yang kedua, ini penggunaan Stable Diffusion ini kemungkinan akan memakan GPU-nya teman-teman atau graphic card, tapi tidak terlalu berat jika dibandingkan dengan yang mana kita harus menggunakan Stable Diffusion versi offline. Nah, di sini kita akan menggunakan versi online-nya dengan memanfaatkan fitur Google Colab. Oke, caranya seperti apa? Nah, di sini ada 4 poin yang akan kita bahas ya. Yang pertama adalah generate gambar dengan berbagai macam style, kemudian membuat model dengan wajah konsisten, kemudian generative fill, in-paint dan out-paint, dan yang terakhir adalah membaca gambar menjadi prompt. Yang mana ini akan kita buat di sebuah tools yang bernama Focus AI. Oke, langsung saja kita ke caranya. Pertama, teman-teman silahkan buka Chrome-nya terlebih dahulu. Nah, di sini nanti teman-teman silahkan klik link yang ada di deskripsi video yang sudah saya sediakan ya di situ. Oke, linknya seperti ini. Nah, kita akan masuk dari Google Colab teman-teman. Jadi ini ada platformnya Google yang bisa kita manfaatkan untuk mengakses Stable Diffusion Focus. Nah, di sini teman-teman ya, silahkan klik bagian hubungkan ini ya, di sini hubungkan, silahkan diklik untuk menghubungkan runtime dan juga ke backend komputer kita atau GPU komputer kita. Seperti itu. Jika ada yang bertanya apakah ada minimum spesifikasi ya, sebetulnya tidak ada syarat tertulis ya. Teman-teman bisa coba aja dulu apakah nanti running di laptop atau PC-nya teman-teman. Tapi sejauh ini dengan spesifikasi laptop saya ya, yakni AMD Radeon 3 ya, itu sudah bisa. RAM-nya 12. Memang AMD Radeon-nya yang terbaru ya, yang Ryzen ya. Bukan AMD Radeon yang dulu, tapi yang terbaru seperti itu. Nah, itu nanti teman-teman bisa cek sendiri ya. Untuk GPU-nya saya menggunakan AMD Radeon juga 3200U. Oke. Nah, di sini kalau sudah terhubung nanti akan muncul tanda centang seperti ini. Nah, kemudian langsung saja di sini teman-teman klik tanda play di sini ya. Ini. Silakan diklik dan klik tetap jalankan. Oke, silahkan tunggu proses pemasangan atau instalasi di Google Colab-nya. Ini pastikan teman-teman sudah terhubung ya ke jaringan internet ya pastinya ya. Dan stabil kalau bisa, karena supaya tidak gagal pada proses instalasinya. Oke, kita tunggu prosesnya teman-teman. Oke, masih berjalan ya. Kita scroll ke bawah. Nah, oke teman-teman, di sini sudah muncul link untuk bisa kita akses Stable Diffusion-nya atau fokusnya, dan ini linknya akan expire dalam 72 jam atau dalam waktu 3 hari ya, seperti itu teman-teman. Tapi biasanya sih nggak sampai ya, karena dia nanti akan nge-refresh, dan karena ini kita gratis,
nanti untuk servernya memang terbatas. Nah, ini kita nanti bisa hubungkan kembali. Oke, kita langsung aja ke link yang ini ya teman-teman ya, yang running on public URL ini ya, yang Gradio. Ini silahkan klik kanan dan open link in new tab. Oke, tampilannya seperti ini ya. Nah, di sini teman-teman kita bisa masukkan parameter atau promnya. Contoh ya. Oke, contohnya seperti ini. A young Arabian man with blue eyes and black short hair wearing kurta smiling. Oke, ini kita langsung aja generate ya teman-teman. Ini jika teman-teman menggunakan settingan default ya. Oke, proses. Oke, jadi prosesnya seperti ini teman-teman ya. Dia akan membuat gambar dan memanfaatkan GPU kita untuk mengenerate gambarnya. Seperti itu teman-teman. Untuk modelnya ini mengambil dari Stable Diffusion. Oke. Oke, sudah jadi untuk gambar pertama. Kita bisa klik kanan dan open image in new tab. Oke, jadinya seperti ini teman-teman. Gimana? Keren ya? Seperti orang beneran teman-teman ya. Oke. Oke, sudah jadi dua-duanya ya. Ini yang kedua. Ini wajahnya hampir mirip ya. Oke, ini yang kedua. Dia lebih close up ya. Oke, teman-teman, ini baru permulaan. Baru fitur yang default yang basic. Kalau kita klik ini advance 1 2 3 boom, maka dia akan menampilkan konfigurasi yang begitu lengkap. Oke, di sini pada bagian kanan teman-teman bisa lihat ada performance, quality, speed, extreme speed, yang mana ini mempengaruhi. Jika teman-teman memilih speed, maka dia akan fokusnya ke kecepatan generate. Kalau teman-teman milih quality, maka dia akan menghasilkan gambar yang lebih baik lagi. Seperti itulah kurang lebih. Kalau ini yang paling cepat. Nah, untuk aspek rasio ini teman-teman juga bisa sesuaikan mau aspek rasio yang berapa. Kemudian untuk image number ini juga bisa teman-teman atur mau sekali generate 29 gambar, mau 15 gambar, mau 3 gambar, 2 gambar, terserah. Oke ya, di sini saya pakai 2 gambar dan outputnya teman-teman juga bisa pilih mau PNG, JPG, WebP. Ini lengkap sekali teman-teman. Kemudian untuk negatif prompt. Nah, ini untuk menghindari cacat, misalnya teman-teman nggak pingin wajahnya itu blur ya, kemudian tangannya itu cacat dan seterusnya, teman-teman bisa masukkan di sini negatif prompt. Nanti akan saya tambahkan di deskripsi ya negatif prompt yang bisa teman-teman pakai jika memang dibutuhkan. Oke, ini untuk random ini bisa kita uncheck list dan kita bisa juga memasukkan sheetnya di sini. Oke, mungkin fitur ini tidak akan kita gunakan. Kita gunakan random aja. Oke, ini untuk generate gambar dengan pemilihan setting yang sudah defaultnya. Nah, kemudian kita klik bagian style di sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Dia punya banyak sekali style, teman-teman. Tuh. Ini kita coba satu-satu, kayaknya seharian nggak nutut ini ya, teman-teman. Tuh. Teman-teman bisa coba banyak sekali style di sini ya. Silakan teman-teman bisa coba. Yang mana tadi untuk defaultnya dia menggunakan focus enhance V2 sharp. Nah, kalau teman-teman misalnya pengen mencoba yang fokus photograph, cinematic dan yang lain itu juga bisa. Oke. Di sini misalnya saya tambahkan photograph ya.
Dan teman-teman bisa coba yang lain, misalnya mau buat manga, advertising, corporate dan lain-lain seperti itu ya. Oke, untuk modelnya ini by default aja menggunakan SDXL, LoRa-nya juga sudah di setting. Jadi ya teman-teman jika tidak ingin begitu ribet, cukup gunakan settingan defaultnya saja. Oke, untuk advance, nah ini seberapa besar promnya itu berpengaruh ya. Jika ini kita ubah, maka dia akan lebih menekankan di promnya, karena ini nanti teman-teman juga bisa tambahkan image prom seperti itu atau image to image ya. Jadi ini bisa berpengaruh sekali. Untuk image sharpness-nya ini juga berpengaruh ke ketajaman ya, gambar itu dihasilkan. Oke, seperti itu teman-teman kurang lebih. Oke, saya menggunakan settingan default saja. Nah, oke, itu tadi adalah cara untuk generate gambar ya. Coba kita sekarang generate lagi dengan menggunakan misalnya style yang berbeda begitu ya teman-teman ya. Coba kita menggunakan misalnya menggunakan anime teman-teman ya. Kita coba hilangkan ini. Dan kita klik generate. Apakah nanti hasilnya sesuai dengan yang kita gunakan di sini stylenya ya. Kita tunggu. Oke, sudah jadi untuk gambar pertamanya. Coba kita buka teman-teman. Wah, jadi ini ada perpaduan dua style ya tadi. Dari anime dan juga manga teman-teman. Jadi memang ada semi realistisnya ya, tapi mungkin lebih kelihatan animenya, atau nanti kita coba jika menggunakan satu style. Oke, jadinya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Memang kalau di Stable Diffusion itu memang kebanyakan gambar-gambar yang dihasilkan tuh memang mengarah ke sesuatu yang lebih realistis. Tapi kita coba lagi ya, misalnya membuat dari origami misalnya, apakah bisa? Kita coba, cukup buat satu gambar saja. Oke, kita coba. Oke, sepertinya sih berpengaruh ya teman-teman ya di sini. Oke, sudah jadi gambarnya teman-teman. Kita bisa langsung cek aja seperti ini. Jadi dia terbuat dari origami atau kertas lipat. Oke, jadi ini stylenya sesuai ya teman-teman ya. Tidak omon-omon atau omong kosong begitu. Oke, itu baru yang pertama, mengenerate gambar dengan berbagai macam style. Kemudian kita masuk ke yang kedua, bagaimana cara membuat model wajah yang konsisten. Oke, caranya teman-teman silahkan klik input image di sebelah advance, ada input image ini silahkan dicentang ya. Dan kita akan coba lagi untuk mengenerate gambar dengan style yang lebih realistis ya. Oke, seperti ini ya, kita coba sekali lagi untuk membuat gambarnya. Yang mana gambar ini nanti akan kita jadikan base utama untuk menjadi model. Sehingga wajahnya nanti kita buat konsisten dari gambar yang dihasilkan di generatan yang ini.
Oke, sudah jadi teman-teman. Nah, di sini ya, kita langsung bisa gunakan dengan cara seret aja gambarnya ini ke bawah. Kita seret aja ke sini. Oke. Sudah masuk ya, teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman, silahkan teman-teman klik ya pada bagian image prompt. Nah, ini jika teman-teman ingin menghasilkan gambar yang kurang lebih serupa tapi divariasikan, teman-teman bisa klik vary ya. Kalau teman-teman ingin meningkatkan kualitas, bisa upscale di sini ya. Dan ini bisa teman-teman pakai. Nah, di sini saya akan skip aja, teman-teman bisa nanti coba ya fitur ini karena ini sangat simple. Jadi teman-teman masukkan gambarnya di sini dan klik misalnya contoh very strong ya. Nanti dia akan generate gambar baru dengan variasi yang berbeda, namun mungkin ada beberapa yang sama. Kalau upscale ini artinya meningkatkan kualitas gambarnya menjadi lebih jernih, lebih resolusinya lebih tinggi seperti itu. Oke, kita masuk ke image prompt, kita seret ke sini. Nah, oke, kemudian di sini teman-teman silahkan centang advance, maka dia akan muncul option seperti ini. Nah, di sini teman-teman jika ingin menggunakan fitur bagaimana membuat wajah konsisten, teman-teman bisa klik face swap di sini ya. Yang mana dia akan membuat gambar dengan face swap atau membuat base dari wajah orang ini seperti itu. Nah, untuk settingannya di sini saya agak tinggikan ya, misalnya di angka 1,3 dan stop at 0,9. Ini artinya di 0,9 nanti dia akan berhenti dan selanjutnya dia akan mengenerate gambar yang berbeda. Kurang lebih seperti itulah. Oke, misalnya di sini kita ganti ya, ada gaya tangan gitu. Misalnya kita generate seperti ini. Kita buat gambarnya jadi 2. Oke, kita klik generate jika sudah ya. Oke, jadi kita akan menghasilkan gambar dengan base wajah model yang sudah kita masukkan di sini. Bebas ya teman-teman, jika ingin menggunakan wajah teman-teman sendiri juga bisa di sini. Tapi memang mungkin ada beberapa gambar yang kadang-kadang itu tidak sesuai dengan wajah yang kita sudah upload ya. Nah, itu bisa kita coba cari gambar yang lebih jelas lagi ya wajahnya. Ya begitulah, karena memang AI ini belum sempurna ya teman-teman. Oke, kita tunggu. Jadi dia memang prosesnya agak lama jika kita menggunakan fitur face swap-nya. Oke, prosesnya lagi berjalan teman-teman. Ini agak lama karena tadi kita juga memilih quality dan kita tinggikan angkanya ini ya. Kita tunggu aja. Oke, sudah jadi untuk gambar pertamanya. Kita coba lihat ya. Ini untuk gambar modelnya tadi ya teman-teman. Kemudian ini gambar hasil dari generate yang kedua. Teman-teman bisa coba bandingkan ya. Kira-kira berapa persen kemiripannya? Kalau menurut saya sih cukup mirip ya di sini teman-teman. Oke. Sudah lumayan. Kalau teman-teman ingin mengubah pakaiannya, backgroundnya itu bisa. Pokoknya yang akan di konsistenkan adalah pada bagian wajah jika teman-teman sudah menggunakan
fitur face swapnya ini. Oke, ini untuk gambar yang kedua lagi proses juga, sudah mau jadi ini. Oke, untuk gambar yang kedua juga sudah jadi teman-teman. Kita buka juga di sini. Oke, lumayan mirip ya teman-teman ya. Di sini keren. Nah, ini untuk fitur face swapnya. Dan ini teman-teman bisa ganti pakaiannya, ganti stylenya ya. Kemudian mungkin ada temannya dan seterusnya. Yang jelas ini teman-teman bisa membuat gambar dengan wajah yang konsisten dengan model yang sudah kita tentukan di sini. Nah, oke, ini teman-teman nanti bisa eksplorasi sendiri. Kalau misalnya ini direndahkan, dikurangi poinnya, apakah nanti bisa sangat berbeda begitu. Nah, di sini saya contohkan yang lebih dominan pengaruhnya. Oke, kemudian ya setelah yang kedua membuat model dengan wajah konsisten, di sini kita juga bisa menggunakan fitur generative fill. Seperti apa itu? Nah, di sini teman-teman oke, silakan teman-teman klik in paint or out paint di sini ya. Nah, kemudian kita drag and drop. Misalnya gambar ini kita drop ke sini. Nah, untuk yang pertama kita akan coba menggunakan fitur outpaint-nya atau memperluas ya, resize. Jadi misalnya contoh kita ingin menampilkan dia agar lebih full body ya, ke bawah terlihat. Kita klik ya, outpaint direction-nya. Kita mau menambahkan bagian mana, mau atas, bawah, kanan, kiri. Misalnya kita tambahkan pada bagian bawahnya. Dan kemudian kita langsung aja klik generate. Oke, jadi nanti dia akan menambahkan dimensi rasionya menjadi lebih besar ya, karena kita ingin memperluas gambarnya ini. Oke, kita tunggu prosesnya, kita cek. Nah, ini masih jalan ya teman-teman ya. Kalau seperti ini biasanya nanti kalau sudah mencapai limit nanti akan stop sendiri, tapi tenang teman-teman, bisa ulangi lagi ya cara yang sama. Atau jika nanti misalnya teman-teman gagal untuk melakukan resinkronisasi atau menjalankan kembali fokus collabnya di sini ya, teman-teman bisa gunakan Google Profile yang lain ya. Misalnya teman-teman pakai akun yang lain atau pakai akun Guest, bisa teman-teman dengan menggunakan link yang sama. Oke, di sini kita tunggu aja prosesnya, memang agak lama. Oke teman-teman, di sini ternyata error ya. Kalau error kita coba cek ya. Nah, ini berarti dia berhenti teman-teman. Nah, kalau seperti ini kejadiannya, teman-teman silahkan klik lagi ya ini, maka dia akan running kembali. Tidak masalah teman-teman, itu sudah normal dan wajar. Dan ini teman-teman perlu untuk pahami hal seperti ini, karena memang ya udah kita gunain fasilitas yang gratis kan begitu. Malah sebetulnya itu harusnya install di local disk, yang mana itu membutuhkan ukuran yang sangat besar ya, bergiga-giga teman-teman. Nah, di sini kita bisa gunakan gratis tanpa install di PC, hanya menggunakan online source saja. Jadi ini sangat, kita sudah dienakkan ya seperti itu. Oke, kita langsung buka lagi linknya. Dia berbeda link ya, gak masalah. Oke, kita langsung centang dan kita masukkan gambar yang tadi. Kita seret. Oh, bentar, nggak bisa ya. Ini kita seret gambar yang sudah ada di sini aja. Bentar, di outpaint ya tadi. Oke, kita seret ke sini. Nah, kemudian kita tambahkan tadi ya bagian bawah bottom. Tadi promptnya kita copy di sini. Oke.
seperti ini, kemudian kita generate aja. Oke, kita tunggu. Oke, sudah jadi ini hasilnya teman-teman ya. Kita coba untuk buka. Ini tadi versi yang awal ya, dia terlihat sampai bagian bawah dada ya. Dan ini sampai perut. Oke, jika kita merasa kurang sampai bawah, nah ini kita tinggal drag and drop lagi aja. Kita masukkan di sini. Oke. Di sini mungkin kita bisa tambahkan full body. Oke. Kemudian kita generate ulang. Seperti itu saja teman-teman. Sangat mudah sekali bukan? Kita tunggu lagi prosesnya. Kita langsung skip biar lebih cepat ya, tidak terlalu panjang videonya. Oke, jadinya seperti ini ya. Dia sudah lebih muncul tampak bawahnya ya teman-teman. Ini yang kedua tadi, ini yang ketiga sampai tangannya. Nah ini terus bisa teman-teman lanjutkan sampai ke bawah ya kalau teman-teman ingin buat yang lebih panjang lagi gitu, atau diluasin kanan kiri atas juga bisa. Oke, itu untuk tutorial bagaimana cara membuat gambar dengan fitur Outpaint. Nah sekarang kita akan menggunakan fitur InPaint. Ini yang menarik ya selain Outpaint. Nah di sini teman-teman silahkan langsung aja contoh ya. Di sini saya brush ya teman-teman di sini. Misalnya di sini saya mau menambahkan kacamata. Oke, kita tulis saja di sini clear glasses. Misalnya seperti ini. Oke, jadi dia akan menggunakan kacamata. Jadi teman-teman bisa swipe di bagian mana yang mau ditambahkan. Ini seperti fitur generative fill-nya Adobe Firefly ya, Photoshop. Sama seperti itu teman-teman fiturnya. Ini teman-teman mau nambah orang di sini, nambahin kendaraan, ganti pakaiannya itu bisa. Oke, di sini kita coba tambahkan kacamata dulu. Kita tunggu prosesnya. Oke, sudah mulai terlihat ya dia menggunakan kacamata di sini. Teman-teman sangat menarik ya ini ya. Mungkin ini menjadi salah satu tools yang all in one, lengkap ya. Dari mulai bisa membuat gambar dengan style yang bermacam-macam, mengatur kualitasnya, kemudian mengubah variasi, mempertahankan wajahnya tetap sama, konsisten. Kemudian juga bisa memilih formatnya. Terus teman-teman bisa luaskan gambarnya, scale up gambarnya, dan generative fill gambarnya, mengubah tampilan yang ingin diubah. Dan nanti akan ada fitur yang lain yang kita coba. Oke, kita lihat di sini hasilnya. Oke teman-teman, keren ya. Dia menggunakan kacamata, lebih kelihatan berwibawa seperti itu. Oke. Oke, sudah jadi ini teman-teman, ada dua gambar. Nah, silakan teman-teman pilih aja nanti gambarnya yang mana. Atau teman-teman juga bisa di sini kita besarin ya ini brushnya. Kita ganti bajunya misalnya. Bisa juga teman-teman. Oke. Kita ganti. Ntar kita reset ya. Oke, misalnya di sini kita ganti menjadi
misalnya jadi kaos hitam gitu ya. Oke, gitu aja sih. Kemudian kita generate. Kita tunggu prosesnya. Oke, sudah mulai muncul hasilnya di sini. Oke, seperti ini ya teman-teman. Mantap ya, sesuai dengan ekspektasi kita. Oke, kemudian ya, ini tadi kan kita menggunakan dua style atau dua cara sekaligus ya. Kita centang outpin-nya, kemudian kita inpin, jadi dia otomatis ngeluasin plus ganti kaos, ganti pakaiannya. Jadi kalau misalnya ini kita nonaktifkan ya, jadi dia nanti akan tetap menggunakan gambar ini. Tapi karena kita tadi perluas outpin-nya, maka dia lebih panjang tuh. Oke, sangat mudah ya teman-teman untuk cara inpin dan outpin. Kemudian ya, di sini setelah generative fill, inpin, outpin, kemudian membaca gambar menjadi prompt. Nah, ini fitur yang ada di sebelahnya nih, tepat di samping kanannya, describe. Nah, ini kita juga bisa untuk mencari tahu promptnya itu apa sih dari sebuah gambar. Misalnya kita ambil contoh ini aja deh, kita drag and drop ke sini, kemudian kita describe. Sangat mudah, gambar apapun bisa teman-teman upload di sini ya. Oke, cukup lama ternyata ya. Oke, di sini teman-teman sudah muncul ya, a man smiling in his traditional clothing. Jadi simple seperti itu saja sih memang. Tidak terlalu wah banget, tapi at least ini bisa dipakai ya fitur ini. Nah, untuk metadata, nah ini contoh misal kita drag and drop hasil gambar dari fokus tadi ya. Kemudian apply. Oke, kita coba lihat gimana ini penggunaannya ya. Saya juga baru menggunakan sih ini. Jadi kita masih sama-sama belajar ya teman-teman untuk metadata ini. Kayaknya tidak terlalu penting ya. Tidak perlu kita gunakan ya teman-teman untuk metadata ini. Oke, kita lupakan saja. Nah, jadi kita sudah menggunakan berbagai macam fitur yang ada di dalam fokus AI ini teman-teman. Dari mulai tadi menggunakan fitur style ya, memilih style yang kita sudah tentukan, ini bisa dikombinasikan satu dengan yang lain. Kemudian face swap ya, di sini tadi kita menggunakan face swap, kemudian inpaint, outpaint, dan juga describe. Nah, sebetulnya di sini ada juga yang lain ya, contohnya image prompt dan yang lain ini. Jadi misal contoh image prompt ini teman-teman menggunakan gambar untuk jadi referensi. No. Oke, di sini coba kita akan contohkan ya teman-teman supaya bisa tergambar ya maksudnya seperti apa. Jadi video ini memang agak panjang dan mungkin ya teman-teman kalau bosan bisa skip aja lah ya. Jadi ini mengalir saja saya menjelaskannya. Oke, coba kita taruh di sini.
Kita gunakan ini sebagai image prompt-nya, kemudian untuk ini kita gunakan sebagai Pirakeni-nya. Jadi apa perbedaannya? Jadi kalau image prompt dia nanti akan membuat referensinya itu kurang lebih seperti ini, tapi secara tampilan nanti dia akan menggunakan gambar ini sebagai referensi backgroundnya, kurang lebih seperti itulah. Atau coba kita pilih yang agak berbeda ya, misal contoh ini deh, ini agak berbeda ini. Oke, ini kita close dulu. Oke, coba kita gunakan ya fitur ini yang belum kita coba. Untuk prompt-nya tadi, oke, sudah nggak ada ya. Misalnya contoh kita ganti seperti ini ya, an Arabic young man wearing gym clothes smiling, pakai pakaian gym. Oke, di sini ini kita bisa atur ya berapa persen. Kita default aja dan kita klik generate. Oke, jadi intinya teman-teman bisa eksplorasi. Ini saya bukakan jalan untuk teman-teman bisa explore ya. Jadi ini pengenalan itu hanya secuil aja. Selebihnya teman-teman silakan explore. Jangan takut salah teman-teman. Karena ya ini tidak mengurangi apa-apa dari kita ya. Kita nggak bayar juga kan. Ini gratis seperti itu. Jadi ya feel free lah teman-teman untuk mencoba sendiri. Fitur-fitur yang mungkin belum saya jelaskan di sini. Tapi at least secara garis besar sudah saya sebutkan dan coba ya di sini. Oke, kita langsung skip